Selanjutnya kita masuk ke bab 7, algoritma dan pemrograman, coding ya. Innalillahi ya. Kalian gak look apa tukak takok ya. Algoritma dan pemrograman yang dibahas apa saja? Algoritma, pemrograman, dan bahasa C. Cocok ini kalian kalau ingin ikut LKS IT Software menggunakan bahasa C ya. Selama ini mungkin kalian telah menggunakan banyak sekali produk perangkat lunak baik di komputer profesional maupun di ponsel pintar smartphone yang kalian gunakan. Sekarang saatnya bagi kalian untuk membuat program sendiri. Sekarang saatnya, sudah ngulang ya. Pada bagian ini kalian akan berkenalan dengan konsep algoritma dan pemrograman. Untuk membuat program kalian harus menggunakan salah satu dari banyak bahasa pemrograman yang ada. Karena ini teori ya, 50% teori, komputer dimatikan aja ya. Penyelesaian persoalan, problem solving, algoritma, pemrograman, coding, debugging. Algoritma adalah suatu kumpulan instruksi terstruktur dan terbatas yang dapat diimplementasikan dalam bentuk program komputer untuk menyelesaikan suatu permasalahan komputasi tertentu. Algoritma merupakan bentuk dari suatu strategi atau resep yang kalian gunakan untuk menyelesaikan suatu masalah. Algoritma lahir dari suatu proses berpikir komputasional oleh seseorang untuk menemukan solusi dari suatu permasalahan yang diberikan. Dengan demikian, berpikir komputasional merupakan kalian yang kalian perlukan untuk dapat membuat algoritma, program, atau suatu karya informatika yang dapat digunakan dengan efektif dan efisien. Setelah kalian menganalisis suatu problem menggunakan teknik abstraksi dan dekomposisi, lalu menyusun algoritma dengan menggunakan pengenalan pola dari problem sejenis, algoritma tersebut harus direpresentasikan dalam bentuk yang dapat dipahami oleh orang lain. Selain itu, karena pada akhirnya strategi tersebut akan diubah dalam bentuk kode program, algoritma harus ditulis dalam bentuk yang terdefinisi dengan baik, well defined. Dengan demikian, dengan jumlah langkah yang terbatas. Algoritma adalah abstraksi dari sebuah program, sehingga kemampuan menuliskan algoritma dengan baik akan membantu kalian dalam membuat program yang baik dan benar. Pada bagian ini kalian akan mempelajari dua cara untuk merepresentasikan algoritma, yaitu diagram alir dan pseudocode. Untuk itu kalian perlu mempelajari teknik untuk membaca suatu algoritma yang disebut penelusuran atau tracing, dan cara untuk menuliskan suatu algoritma. Perlu diingat bahwa menulis algoritma berbeda dengan menulis program. Program ditulis agar dapat dipahami oleh mesin, sedangkan algoritma ditulis agar dapat dipahami oleh manusia. Ini ya intinya. Kalau program ditulis agar dipahami oleh mesin, sedangkan algoritma ditulis agar dapat dipahami manusia. Untuk program yang sederhana, algoritma akan sangat mirip, bahkan sama dengan program. Jika persoalan makin kompleks, algoritma hanya berisi abstraksi yang akan mempermudah implementasinya menjadi program. Diagram alir sama tadi ya. Diagram alir dibuat dalam bentuk aliran simbol yang dapat ditelusuri dari suatu titik permulaan hingga titik akhir dari program. Diagram alir dibuat menggunakan simbol standar ANSI atau ISO yang beberapa simbol dasarnya diberikan pada tabel 7.1. Flowline, garis alir. Terminator, titik awal dan titik akhir. Ini seperti apa ini? Tabung ya, bulat tapi round. Proses, segi 4 ya. Suatu kegiatan proses dilakukan oleh program, misalnya operasi aritmatika. Keputusan merupakan titik percabangan yang salah satu cabangnya dapat dilalui oleh program berdasarkan suatu kondisi. Kalau di Excel if ya, if ini if 90 maka baik, jika kurang pilih if lagi, bercabang-cabang ya. Input atau output, ini masukan atau keluaran ya, menggunakan jajaran genjang. Subprogram ini subproses ya. Istilahnya ini sub dari proses. Kegiatan proses lain yang telah didefinisikan sebelumnya. Lingkaran penghubung dalam
halaman. Digunakan untuk menghubungkan suatu titik pada diagram alir ke titik lain pada halaman yang sama. Penghubung antar halaman digunakan menghubungkan suatu titik pada diagram alir ke titik lain pada halaman yang berbeda. Digunakan apabila diagram lain cukup kompleks sehingga tidak dapat digambar dalam satu halaman. Untuk memahami diagram alir digunakan untuk menggambarkan suatu algoritma. Pada bagian berikut diberikan 5 buah contoh diagram alir dari beberapa proses berpikir yang telah dikenal. Diagram alir pertama, menghitung luas persegi. Start, mulai. Ingat, harus ada start. Kalian di kemarin kan ada begin, ada tidak begin sama apa yang di kolab, Google Colab? Tidak ada ya. Kalau di bahasa pemrograman lain biasanya ada begin dan end. Kapan mulai, kapan berakhir ya. Read sisi. Ini membuat program sederhana menghitung luas persegi. Persegi itu segi 4 ya, persegi 4, jadi sama, bukan yang bujur sangkar, gitu ya. Bukan yang persegi panjang, ini persegi saja ya. Sama, kotak istilahnya ya. Sisinya ada apa? Ada panjangnya berapa sisi? Dibaca. Luas sama dengan sisi kali sisi. Kalau 2, 2 kali 2, gitu ya. Kalau 4, 4 kali 4. Print luas. Print itu tidak harus mencetak di kertas tapi ditampilkan di layar, gitu ya. Lalu N. Ini algoritma, bukan algoritma ya. Flowchart sederhana dari menghitung luas persegi. Ingat, kelas 3 yang kelas 12 ini saya suruh membuat ini. Yang UKK itu loh ya. Yang kedua, diagram alir kedua, menghitung luas permukaan kubus. Beda kubus sama persegi ya. Kalau kubus itu 3 dimensi, kalau persegi itu 2 dimensi, gitu ya. Start, read sisi, sisi kali sisi. Menghitung luas ya, bukan tadi kan menghitung luas persegi, ini menghitung luas permukaan kubus. Start. Baca sisi, sisinya berapa? Sisi itu panjangnya berapa? Lalu sisi kali sisi. Setelah tahu luas sisi kali sisi, luas permukaan sama dengan luas ini dikali 6. Karena kubus ada 6 sisi. Benar ya? Sisi dari kubus ada 6, dihitung. Dikali 6 lalu print luas permukaan N. Nah, ini ada perbedaan. Kalau di sini luas sisi kali sisi lalu luas permukaan luas kali 6. Ini istilahnya subproses ya, tadi subproses dari luas. Setelah berakhir dicetak atau ditampilkan N berakhir. Selanjutnya, membagi bilangan. Selanjutnya, yang ketiga, diagram alir ketiga, tadi kan contohnya 3 buah diagram alir atau flowchart. Yang ketiga itu membagi bilangan. Start, mulai menjalankan program. Print, pembilangan, penyebut, membagi bilangan. Baca, dibagi berapa? Masih ingat bilangan desimal, ada bilangan campuran ya, pecahan campuran, pecahan desimal dan pecahan lupa. Biasa, pecahan biasa, pecahan campuran dan pecahan desimal gitu. Benar. Masih ingat mana pembilang, mana penyebut? Ya, kelas berapa itu? SD ya. Mana pembilang, mana penyebut? Baca pembilang dan penyebut. Mana yang dibagi, mana yang membagi, gitu ya. Start, baca program. Maksud masukkan pembilang 5. Pembaginya berapa? 10 bisa ya. Penyebut apakah 0? Barangkali kalian memasukkan, ketika masukkan angka 0, penyebut 0. Ya, langsung muncul. Penyebut tidak boleh 0. Benar ya?
lalu berakhir. Benar kan? Angka tidak boleh dibagi dengan 0. Karena semua dibagi dengan 0 akan error, termasuk kalkulator. Jika tidak, hasil sama dengan pembilang dibagi penyebut. Pembilang tadi berapa? 10. Penyebutnya 5. Print hasil, cetak hasil. Berapa? 10 bagi 5? 2. Berakhir. Ini flowchart atau diagram Malir nih ya, dari membagi bilangan. Menggunakan if, apakah penyebutnya 0, pembaginya 0, jika iya langsung muncul peringatan error, gitu ya. Kalau di kalkulator langsung E ya, tapi kalau no komputer kok Excel, E enggak. Nah, coba aja kalau 10 terus 0, terus bagi sel A dibagi sel B, munculnya apa? Value atau apa ya? Atau NA ya. Contoh yang keempat, diagram alir 4, menghitung mundur dari N hingga 1. Ini menggunakan apa? Lookup kemarin ya, bukan VLOOKUP yang loop. Yang loop kemarin loh ya, di Google Colab. 9, 8, 7 itu ya. Ini kita membuat flowchartnya. Start, mulai, read N. N berapa? Kalian masukkan berapa? 5 barangkali ya. Apakah di atas 0? Ketika 5 masuk, apakah lebih besar dari 0? Ya, cetak. Setelah cetak 5 gitu ya. N-1, seret. Prosesnya ke sini. Apakah N-1 berapa N-1? 4 ya. 4 di atas 0? Ya, cetak lagi. Muncul, maksudnya cetak itu tampilkan gitu ya. 4, setelah 5 lalu 4. Proses lagi, apakah lebih besar dari 0? Ya, cetak, jadi 3 ya. 3 kurangi 1 berapa? 2. 2 lebih besar dari 0? Ya, munculkan 1. 2 dulu ya. 2 kurangi 1. 1 lebih besar dari 0? Ya. Tulis, tadi berapa? 1. 1 prosesnya -1, apakah lebih besar dari 0? Tidak, berakhir. Sudah, yang muncul cuma ini aja. 5, 4, 3, 2, 1. Gitu ya. Ini proses algoritma apa? Flowchart. Kalau 10 gimana? Hitung sendiri ya. 10 masuk, muter ping piro ya. Aku itu kesel ngomong ya. Dan gue sih ngomong gak gelem. Flowchart. Diagram alir 5. Contohnya ya, mencari bilangan terbesar dari suatu himpunan bilangan. Cek kok wangil ki. Nah. Start. Masukkan bilangan. Read N itu masukkan input itu loh ya. Kue input yang menggunakan keyboard kue 5 dibaca 5. Apakah terbesar? Terbesar sama dengan 0. Ya. Terbesar adalah 0. Ini judulnya apa tadi? Mencari bilangan terbesar dari suatu himpunan. Apakah N sama dengan 0? Ini loh N, tadi masukkan apakah 0? Terbesar sama dengan 0. Apakah N 0? Tadi kalian masukkan 5 ya. Tidak. Baca bilangan. Terbesar lebih kecil dari bilangan. Read bilangan ini N tadi dirubah menjadi bilangan. Itu ya. Ini istilahnya variabel semu, variabel dummy. Ini tadi kan N masuk 5. Ya. Supaya N tetap N dan yang telah diproses ini menjadi angka 5 tadi ya, N tetap 5. Ya. Lalu bilangan tadi yang telah diproses apakah 0? Tidak. Jadi kata bilangan. Bilangan ada 5, N juga 5, gitu ya. Cuma bedanya ini sudah diproses ini. Bilangan tadi berapa? 5. Apakah terbesar lebih kecil dari bilangan? Terbesar berapa tadi? 0. Gitu kan? Terbesar sama dengan 0. Apakah lebih kecil dari bilangan? Ya. Maka terbesar sama dengan bilangan. Kalau sudah N-1. Balik nih 5. Kalau kalian tidak rubah,
maka bilangan ini akan berubah jadi N-1 lagi, gitu loh ya. Jadi 4 berubah, bukan yang di sini tadi. Treat bilangan terbesar lebih kecil dari bilangan ini. Setelah N sama dengan N-1 ada proses, berapa jadinya? 4. N-nya jadi 4 kan? Dibaca lagi. Apakah N4 sama dengan 0? Tidak. Baca bilangan 4. Apakah terbesar? Terbesar berapa? Tadi 5 kan? Tadi kan 5. Loh, ini terbesar sama dengan bilangan ini loh ya. Terbesar sama dengan bilangan. Sekarang, apakah terbesar lebih kecil dari bilangan? Terbesar tadi berubah kan, asalnya 0 berubah jadi bilangan 5 kan? Jadi terbesar lebih kecil dari bilangan? Tidak. Proses ini. Kalau lebih besar dari bilangan 0, ini ya. Print terbesar. Terbesarnya ada berapa tadi? 5. Akan berulang terus kalau 5 sampai 0. Sampai berakhir. Kalau berakhir 0, cetak semua. Cetak yang terbesar saja. Coba 10 sama. Ini untuk apa sih? Seperti itu. Ini bisa kalian tambah cetak tadi 10, 9, 8, 7 gitu ya. Di sini. Jadi akan muncul selain ini muncul perhitungan, juga muncul yang terbesar. Ada pertanyaan? Sudah 15 menit, saya stop.